Indonesia saat ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 265 juta jiwa dengan persebaran yang tidak merata, terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 1,3% per tahun, dibutuhkan sumber air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Pemerintah Republik Indonesia menjadikan sektor air minum sebagai prioritas pembangunan nasional dengan menargetkan seluruh penduduk Indonesia harus mendapatkan akses air minum yang layak. Sesuai dengan program pemerintah 100-0-100, yaitu tercapai akses air aman 100%, pemukiman kumuh 0%, serta akses sanitasi layak 100% pada tahun 2030. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah Indonesia melalui Ditjen Cipta Karya Direktorat Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menginisiasi sejumlah program demi meningkatkan cakupan pelayanan air minum. Salah satunya adalah program hibah air minum. Program hibah air minum baik perkotaan dan perdesaan ini adalah suatu program yang menurut kami sangat baik sekali, di mana untuk mendapatkan akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah, ini perlu suatu dukungan dari pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentu ini harus dilakukan dengan kolaborasi dan sinergitas antara pemangku kepentingan dan para pihak. Diharapkan ke depan ini juga anggaran untuk MBR ini bisa ditingkatkan sehingga lebih banyak lagi masyarakat yang memerlukan akses air minum ini dapat kita layani sebaik mungkin. Tentu dengan akses air minum yang aman dan layak ini masyarakat nantinya akan meningkat baik dari sisi taraf ekonomi, kesehatan, dan juga efisiensi waktu dalam mereka menyiapkan aktivitas dari kesehariannya. Program hibah air minum bertujuan untuk memberikan insentif kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara penyedia pelayanan air minum dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendorong pemerintah daerah memperluas cakupan pelayanan air minum dan perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka meningkatkan akses layanan air minum di pedesaan dan perkotaan. Program hibah air minum sudah berjalan dari tahun 2012, sehingga pada tahun 2015 pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada program ini melalui APBN. Hingga saat ini, lebih dari 100 kabupaten kota menjadi penerima manfaat dengan sambungan rumah yang terpasang mencapai 1,46 juta SR. Seluruh karyawan-karyawati PDAM Lombok Timur berterima kasih kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini, CPMU PUPR atas bimbingannya, atas petunjuknya, arahan, serta bagaimana kami untuk mencapai sukses program hibah air minum yang ada di pemerintah pusat. Persyaratan untuk mengikuti program ini cukup mudah. Pemerintah daerah menyiapkan dukungan terhadap program berupa penyertaan modal daerah atau Perda PMPD, komitmen minat keikutsertaan program, idle capacity, beserta masyarakat calon penerima manfaat program atau MBR. Kami menganggarkan sebanyak 4,5 miliar yang merupakan hibah kepada PDAM Kabupaten Lombok Timur untuk mengatasi masalah air minum di Kabupaten Lombok Timur. Di utara tengah pun banyak wilayah kami yang masih kesulitan air. Sedangkan sumber mata air masih banyak kita dapatkan dari beberapa tempat. Dan kalau kita ini inventarisir, cukup banyak mata air yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, selama 4 tahun terakhir ini jumlah sudah tersambung sekitar 4.757 yang sudah berlangsung dari tahun 2017. Mengucapkan terima kasih banyak kepada Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Cipta Karya,
CPMU yang telah memberikan bantuan luar biasa selama 4 tahun terakhir kepada kabupaten kami, kepada daerah kami, kepada masyarakat kami. Dengan mengikuti program hibah air minum dari pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, diharapkan kabupaten kota penerima hibah dapat memanfaatkan dan melanjutkan kebijakan penambahan modal PDAM sesuai dengan kebutuhan pelayanan di masing-masing wilayahnya, serta dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dan pelayanan PDAM kepada para pelanggannya, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudahan air minum bagi masyarakat adalah tujuan utama program ini. Alhamdulillah saya dapat menikmati air bersih, dapat mencuci dan mencuci piring dan segala kebutuhan rumah tangga saya alhamdulillah tercukupi. 2010 saya memakai air dari gunung, pakai selang. Kadang-kadang airnya terputus, kadang-kadang airnya kotor, ada berlumut. Sekarang ini udah memakai PDAM, airnya bersih. Saya senang memakai air bersih. Alhamdulillah, sekarang ini kami sudah mendapatkan ibahan air pump atau PDAM yang sangat mudah sekali untuk mengaksesnya, digunakan untuk mencuci, untuk masak. Alhamdulillah sudah kami rasakan manfaatnya. Kami minum kadang-kadang air sungai yang tidak bersih kami minum, tapi sekarang alhamdulillah tercapai sudah cita-citanya Dusun Tejong ini. Kami merasa ingin menangis karena bersyukur atas nikmat air bersih ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan hibah air minum kepada Kementerian PUPR. Hidup kami lebih bersih, lebih sehat, lebih mudah dapetin air minum. Terima kasih kepada Menteri PUPR karena hibah air jadi mudah. Dengan hibah air menjadi mudah. Kami berharap dengan adanya program hibah air minum ini, hidup masyarakat akan menjadi lebih mudah. Dengan hibah, air jadi mudah. Dengan hibah, air menjadi mudah. Sukabumi, sebuah kota yang sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Sukabumi berasal dari bahasa Sunda, yaitu Suka dan Bumen, yang bermakna bahwa pada kawasan yang memiliki udara sejuk dan nyaman. Potensi inilah yang mampu mengundang banyak orang untuk menetap dan tinggal di daerah ini. Sukabumi memiliki keindahan alam yang mampu mencuri perhatian wisatawan. Sektor pariwisata menjadi andalan kota Sukabumi dengan keberadaan destinasi pariwisata unggulan. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa dan keterbatasan akses air minum, Sukabumi sangat membutuhkan dukungan sumber daya air bagi kehidupan masyarakatnya. Cikal bakal usaha penyediaan air minum Sukabumi dimulai pada tahun 1926 yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pengelolaan air minum di Sukabumi diselenggarakan menurut kaidah tata niaga yang terpisah dari anggaran umum pemerintah daerah.
Penyediaan air minum yang diselenggarakan oleh Perumda Tirta Jaya Mandiri Sukabumi ini mengambil air dari dua sumber. Yang pertama adalah sumber mata air alami yang terletak di Desa Cipanas, Kecamatan Cidahu. Kedua adalah bersumber dari air permukaan atau sungai, yaitu Sungai Cikidang, Kabupaten Pelabuhan Ratu. Air baku diolah dengan instalasi pengolahan air minum dan hasil olahan itu ditampung dalam reservoir sebelum disalurkan kepada masyarakat. Pelayanan Perumdam Air Minum Kabupaten Sukabumi ini masih jauh dari SDGs karena dengan luas wilayah hampir 5 juta kilometer, kemudian juga dengan 47 kecamatan, kita baru bisa melayani di 25 kecamatan. 25 kecamatan itu juga hanya baru 20% dari wilayah pelayanan. Kalau wilayah administrasi kita masih kurang dari 10%. Jadi untuk menunjang SDGs itu masih jauh. Dalam melayani kebutuhan air minum masyarakat Sukabumi, Perumda Tirta Jaya Mandiri mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah masih terbatasnya akses pelayanan air minum kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang sulit mendapatkan air minum karena jauh dari mata air. Mereka harus berjuang demi mendapatkan air minum. Kebutuhan air itu tidak cukup, apalagi kalau musim kemarau. Untuk mencuci dan yang lain kita harus pergi ke mata air yang lumayan cukup jauh dari sini. Cuma sumur itu kan tampungan air hujan, bukan sumber. Jadi di saat kemarau airnya itu kering karena posisi sumur dan rumah itu di dataran tinggi. Musim kemarau datang, saya ngambil air di sungai. Jaraknya sekitar 500 meter dari sini. Jadi terlalu jauh untuk ngambil air. Melalui pemerintah pusat kepada daerah, program Hibah Air Minum memberikan bantuan ketersediaan sambungan rumah bagi masyarakat Sukabumi. Sehingga cakupan kebutuhan air masyarakat yang kesulitan air menjadi tersalurkan. Perumda Kabupaten Sukabumi ikut program ini dari tahun 2015 sampai saat ini 2020. Dari program Hibah Air Minum yang sedang kita laksanakan ini ada kesulitan-kesulitan sebetulnya di lapangan. Dari mulai kita pertama mengajukan program ini kepada Pemda karena kita harus meyakinkan pemerintah daerah, meyakinkan DPRD bahwa program ini bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian juga di lapangan kita berkejar-kejaran dengan produksi air. Jumlah pelanggan nambah, produksi air siap, seperti itu. Kemudian dengan kinerja BPSPAM, kita termasuk Perumda yang sehat. Pemeriksaan tahun ini dengan kinerja 3,51. Jadi ada peningkatan dari kinerja tahun lalu. Ada peningkatan 0, sekian, walaupun tidak banyak. Tapi ini adalah hasil kerja semua. Kita akan ikut program ini sampai 2023 sesuai dengan perda penyertaan kami. Saya juga menghaturkan terima kasih kepada Pemda, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, kemudian Ketua DPRD, pimpinan DPRD, dan Komisi 3 yang telah meloloskan program ini. Kabupaten Sukabumi ikut program Hibah Air Minum sampai tahun 2020 ini. Sesuai dengan visi Perumda Tirta Jaya Mandiri, yaitu
menjadi penyedia air bersih utama dengan kualitas pelayanan yang prima dan manajemen profesional. Assalamualaikum. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Sukabumi, khususnya pada PDAM Tirta Jaya Mandiri. Kami merasa bersyukur. Dulu kami sangat kesulitan di dalam mendapatkan air bersih. Setelah adanya program ini, alhamdulillah warga kami di sini untuk mendapatkan air bersih tidak sulit lagi. Perumda Tirta Jaya Mandiri Sukabumi menjadi penyedia air minum untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan dibantu program hibah melalui Dirjen Cipta Karya Direktorat Air Minum Kementerian PUPR. Setelah adanya bantuan pemasangan PDAM ini, kebutuhan air yang dulunya sangat sulit sekarang sudah terpenuhi dengan baik dan cukup. Untuk itu, saya atas nama warga Pasir Benti berterima kasih kepada PDAM dan kepada pemerintah yang telah memberikan bantuan. Untuk PDAM semakin berkembang, semakin mencapai ke pelosok-pelosok desa, tidak hanya sebagian saja, terus untuk aliran airnya supaya lebih deras lagi. Dan terima kasih untuk PDAM sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, terutama air. Tentunya pemerintah Kabupaten Sukabumi juga telah mengalokasikan anggaran 2019 18.550 dan ditambah pada tahun 2020 ini kurang lebih 8.000 sambungan ke rumah tangga baru. Terima kasih Kementerian PUPR, Direktorat Air Minum atau CVMU atas kerjasama program hibah air minum ini. Semoga akan terus bisa berjalan menjadi manfaat baik untuk warga Kabupaten Sukabumi dan terus bisa berkelanjutan program ini. Jadi dengan hibah air minum ini sangat terasa untuk masyarakat, untuk Perumda, untuk Pemda, untuk masyarakat yang tadinya tidak terlayani, mereka merasa puas dengan pelayanan kita. Karena program ini harus dirasakan oleh masyarakat. Airnya harus mengalir. Pada akhirnya, masyarakat memiliki air yang langsung tersalurkan ke rumah-rumah. Dengan hadirnya program hibah air minum, kebahagiaan dirasakan oleh masyarakat. Happiness comes in water. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang sudah hadir di acara kita pada sore hari ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat bergabung sekali lagi kepada Bapak Ibu tamu hadirin yang sudah hadir di dalam ruangan maupun di aplikasi Zoom. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, saya kira Anda ini selaku pembicara yang akan membawakan seluruh rangkaian acara dari launching capaian Direktorat Air Minum dengan tema Membangun Air Minum untuk Indonesia Hebat. Saya berikan tepuk tangan ini Bapak Ibu. Pertama-tama izinkan saya untuk bisa menyapa terlebih dahulu. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada para gubernur 34 provinsi di Indonesia. Selamat sore. Dan kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada para pejabat dari kementerian dan lembaga. Kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR. Kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada para kepala balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di seluruh Indonesia. Kami juga mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung kepada para Direktur BUMD Air Minum, Kepala UPTD, pimpinan penyelenggara SPAM di seluruh Indonesia, dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kita pada sore hari ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Berbicara tentang acara kita pada sore hari ini, dalam rangka mewujudkan akses air minum layak 100% pada tahun 2024, Kementerian PUPR melalui Direktorat Air Minum
Direktorat Jenderal Cipta Karya telah melakukan berbagai upaya terobosan dan juga inovasi sebagai bentuk penyebarluasan informasi publik kepada para stakeholder. Direktorat Air Minum juga akan mempublikasikan kegiatan-kegiatan Direktorat Air Minum pada tahun 2020 ini. Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini, kami mengundang Bapak Ibu yang sudah hadir di acara sore hari ini, dan kami juga mengharapkan atas kesetiaannya, semoga Bapak Ibu semua bisa mengikuti acara kami hingga selesai nanti. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk memulai acara kita pada sore hari ini, bersama kita akan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Baik Bapak Ibu sekalian, agar berlancarnya acara kita pada sore hari ini, bersama kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Ustadz Fadil. Kepada Bapak Ustadz Fadil kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkanlah saya memadunya dalam agama Islam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keridhoannya atas apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi nikmah, ya rabbana lakal hamd wa lakas syukur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama pada hari ini untuk mengikuti kegiatan launching capaian Direktorat Air Minum dengan tema membangun air minum untuk Indonesia hebat. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai peningkat, pembangkit, dan pembuka semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik dan tekun,
sebagai bukti rasa syukur penghambaan kami kepada-Mu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, keikhlasan, kecerdasan, dan kebijaksanaan dalam mengikuti acara launching capaian Direktorat Air Minum dengan tema Membangun Air Minum untuk Indonesia Hebat. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, serta seluruh orang yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Fadil untuk kesediaannya bisa hadir juga di acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali acara kita bersama, kita akan simak laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kasubdit Wilayah 3 kepada Bapak Ade Syaiful Rahman. Kepadanya kami persilakan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dari Deputi Bidang Angkutan Negara BPKP, Direktur Perkotaan dan Permukiman Kementerian PPN Bappenas, Direktur Pengawasan BLU, BLUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD, dan BUMDes, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Direktur BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktur Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu dari pejabat eselon 1 dan pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian. Yang saya hormati para Kepala Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah di 34 provinsi di Indonesia, para Kepala Balai Besar Wilayah Sungai dan Kepala Balai Wilayah Sungai di Indonesia, Bapak Ibu para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia, Bapak Ibu para Direktur PDAM, Perumda Air Minum di seluruh Indonesia, Bapak Ibu dari unsur lembaga donor dan asosiasi, Bapak Ibu rekan-rekan media yang kami muliakan, para hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesempatan dan kesehatan untuk bisa berkumpul bersama dalam acara launching capaian Direktorat Air Minum, Membangun Air Minum untuk Indonesia Hebat. Kami selaku panitia menyampaikan selamat datang pada Bapak Ibu sekalian, selamat bergabung bagi Bapak Ibu peserta video conference lewat Zoom meeting, dan kepada Bapak Ibu sekalian kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir memenuhi undangan kami. Mengawali acara pada hari ini, mohon izin kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut dalam rangka pencapaian target RPJMN 2020-2024 untuk mencapai akses air minum layak 100% di 2024. Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Air Minum telah melakukan beberapa upaya, di antaranya yaitu melaksanakan penyusunan dokumen NSPK dalam bentuk buku petunjuk teknis air minum, kemudian penyusunan dan perumusan kebijakan dan strategi, perencanaan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan,
pembinaan pelaksanaan NSTK, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi kinerja, serta fasilitasi pemberdayaan bidang pengembangan sistem penyediaan air minum. Dalam upaya penyusunan dan kodifikasi panduan teknis tersebut, meliputi seluruh tahap perencanaan sampai dengan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pemanfaatan, dan itu dituangkan keseluruhannya dalam bentuk aplikasi NSTK air minum. Hal ini kami sengaja lakukan dalam rangka untuk memudahkan para pemangku kepentingan dan penyelenggara SPAM untuk dapat mengakses dan mengaplikasikan panduan teknis tersebut. Kemudian Direktorat Air Minum juga kami dapat laporkan telah menyusun 2 buku, yaitu buku bersama membangun air minum untuk Indonesia Hebat, dan juga buku kinerja BUMD Air Minum 2020. Untuk buku bersama membangun air minum untuk Indonesia Hebat tersebut mengupas tentang semua bisnis proses terkait dengan penyelenggaraan air minum di Indonesia dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang telah dilakukan oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya. Dan juga untuk yang kedua, buku kinerja BUMD Air Minum 2020 ini menyajikan potret penilaian terhadap kinerja BUMD Air Minum di 387 kabupaten kota di tahun anggaran 2020. Adapun maksud dari dan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan penyebarluasan informasi publik kepada para stakeholder, khususnya yang berkecimpung di dalam pengembangan sistem penyediaan air minum, dan juga sebagai wadah untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 2020. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun metode yang digunakan adalah metode video conference Zoom meeting, dan juga nanti akan dilaksanakan acara talkshow yang akan dipandu oleh moderator yang telah hadir bersama kita, Bapak Agus Sunara, dan nanti sebagai narasumber adalah Bapak Direktur Air Minum, dan juga Bapak dari Perpamsi atau telah hadir juga Bapak Rudi Kusmayadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami acara launching capaian Direktorat Air Minum membangun air minum untuk Indonesia Hebat ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi sumbangsi kita bersama dalam penyelenggaraan SPAM baik saat ini maupun di masa mendatang. Selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Direktur Air Minum untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara launching ini secara resmi. Demikian laporan ini kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade atas laporan kegiatan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita melanjutkan di sesi hari ini, kita akan break sejenak 2 menit karena ada kesalahan teknis dalam sound di masing-masing aplikasi Zoom. Kita akan kembali lagi. Jadi untuk Bapak Ibu yang masih menunggu di room Zoom, kami silakan untuk bisa menikmati coffee break-nya, dan jangan lupa untuk kembali lagi di 2 menit ini. Terima kasih. Nggak bersuara ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi di rangkaian acara pada sore hari ini. Kesalahan teknis ada di aplikasi Zoom Bapak Ibu masing-masing, tapi tidak apa-apa. Kita akan record semua sesi per sesi di rangkaian acara kita pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan membuka acara kita pada sore hari ini. Bersama kita akan mendengarkan langsung kata sambutan dan juga arahan dari Bapak Direktur Air Minum. Saya belum minta close kepada Bapak Insinyur Yuda Mediawan, kepadanya kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Deputi Bidang Angkutan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP atau yang mewakili, kemudian Direktur Perkotaan dan Pemukiman Kementerian BPN Bappenas, Direktur Pengawasan BLU, BUD, Badan Usaha Jasa Air, BUMD dan BUDES pada BPKP juga, kemudian Direktur BUMD, BUD, Barang Milik Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Direktur Kesehatan Lingkungan Dijen Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, Bapak Ibu pejabat eselon 1 ataupun eselon 2 di lingkungan Kementerian PUPR, para Kasubdit, Balai Pemukiman dan Prasarana Wilayah di 34 provinsi di Indonesia, para kepala balai, baik balai besar wilayah sungai di Indonesia, perwakilan dari provinsi dan kabupaten ataupun kota, Direktur PDAM, pengguna air minum di seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu lembaga donor yang hadir pada sore hari ini. Rekan-rekan media yang saya banggakan dan hadirin yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dapat melaksanakan kegiatan untuk launching capaian Direktorat Air Minum dalam membangun air minum untuk Indonesia kita. Seperti kita ketahui bahwa Direktorat Air Minum di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dari Kementerian PUPR yang diamanatkan dalam peraturan menteri. Tentu seperti kita ketahui juga kita mempunyai target atau capaian RPJMN 2020 dan sampai 2024. Maka hasil yang telah kita dapatkan di RPJMN sebelumnya itu kita coba untuk didokumentasikan dan dipublikasi. Seperti kita ketahui hari ini kita akan melaunching atau meluncurkan 3 hasil dari capaian yang dilakukan Direktorat Air Minum. Yang pertama adalah laporan kinerja BUMD atau PDAM seluruh Indonesia. Ini sedianya memang dahulu dilakukan oleh BPSPAM, namun seiring terbitnya Perpres 82 kalau tidak salah, itu BPSPAM dilikuidasi. Dan tentu ini tetap kami laksanakan sebagai wujud dari tanggung jawab untuk kontribusi dalam peningkatan kinerja. Karena seperti kita ketahui, laporan kinerja PDAM ini adalah benchmark untuk kegiatan apapun juga. Jadi kalau kita berbicara ingin menyiapkan PDAM, ini acuannya ke sini. Kemudian berbicara untuk peningkatan pembangunan baru, perluasan juga berbicara dari sini. Jadi berangkat dari data yang sama, persepsi yang sama, dan harusnya juga dari indikator serta variabel yang sama. Ke depan ini kita coba nanti untuk menyatukan stakeholder sehingga nanti acuannya selalu berangkat dari tempat yang sama, sehingga ini akan memudahkan dalam pengukuran kinerja PDAM itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah kaitannya peluncuran NSPK. NSPK ini norma standar prosedur dan kriteria. Ini adalah produk dari biasanya regulator ya, karena keterkaitannya dengan implementasi kebijakan. Tentu NSPK ini nantinya akan dimanfaatkan untuk seluruh penggunanya, baik itu nanti penyelenggara sistem penyediaan air minum, dalam hal ini PDAM atau Perumda, ataupun badan usaha milik daerah, kemudian pembinanya di daerah, dinas Perkim ataupun dinas PUPR,
serta di provinsi dan di kementerian. NSPK ini sudah ada kurang lebih 61 buku ya, SOP yang dibuat, telah disusun kurang lebih 2 tahun terakhir ini, dan ini sudah selesai, sehingga ini nanti dapat dimanfaatkan. Nanti kita akan membahas lebih detail lagi apa saja yang ada dalam NSPK, dan ini ditaruh di aplikasi sehingga nanti para pengguna bisa melakukan akses secara bebas biaya untuk mendapatkan NSPK ini, dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan selain untuk penyelenggara air minum, juga bidang akademisi yang ingin mempelajarinya dapat memanfaatkannya. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah buku terkait dengan capaian Direktorat Air Minum. Tapi di dalamnya itu bukan angka-angka capaian yang kita dapat, itu adalah isinya A to Z terkait dengan bagaimana penyelenggaraan air minum yang ada di Indonesia, sehingga itu untuk orang yang awam jadi paham, yang paham jadi lebih mengerti, sehingga apa yang ada dalam buku itu nantinya dapat menjadi pengantar untuk lebih advance ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kegiatan ini tak lepas dari nanti kita menyiapkan untuk rancangan pengganti peraturan pemerintah RPP, karena seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang SDA atau 17/2019 itu sudah berganti. Ini RPP PP 122 sudah berubah, sehingga perlu dilakukan semacam revisi. Nah, ini nanti kami harap rekan-rekan baik penyelenggara, pengambil kebijakan, akademisi dapat memberi masukan untuk pengganti dari RPP PP 122 tahun 2015 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya tidak panjang lebar terkait dengan kegiatan ini. Yang penting ini adalah bagaimana kita mencapai target yang telah diamanatkan dalam RPJMN. Salah satu yang paling ini adalah major project 10 juta SR sambungan rumah. Ini bukan pekerjaan ringan, karena 5 tahun yang lalu itu saya coba untuk menghitung tidak lebih dari 2,5 juta kita capai. Di 2020-2024 ini hitungannya juga termasuk di angka segala hanya bisa equal 3,8 juta SR. Nah, ini artinya ada gap. Gap inilah yang nantinya perlu semacam percepatan dengan pembiayaan alternatif yang cerdas. Artinya sumber-sumber dana yang sesuai dengan aturan dapat dilakukan, itu akan kita optimalkan. Misalnya KPBU ya, atau Public Private Partnership, kemudian ada B2B, pinjaman perbankan dengan Perpres 46 tahun 2019, CSR, dan juga nanti kerjasama dalam kemitraan dengan operator-operator yang memang sudah mantap. Jadi ke depan itu mungkin PDAM yang sudah kategori sehat dan baik dapat menjadi mitra kerja PDAM di luar wilayah kerjanya. Itu harapan saya kalau bisa memungkinkan. Menarik itu, karena PDAM itu harus bonafit. Jadi nanti yang mau bekerja di PDAM itu rebutan. Dan karena memang di situ perusahaan yang sehat dan bonafit. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kalau presentasi berapa BUMN yang sehat, BUMD segala ini sudah kita ketahui bersama. Tinggal ke depannya bagaimana kita mengurangi yang kategori sakit, kurang sehat itu bisa naik semuanya menjadi sehat. Dan harapan kami dengan 3 produk yang kita luncurkan ini benar-benar dapat menjadi referensi manfaat bagi semua pengguna, baik itu dari pemerintah, operatornya, swasta, akademisi, dan juga pemerhati.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, ya, Pak Ade, Kasubdit 23 untuk penyediaan ini, dan juga Bu Desa yang sudah memimpin tim menyelesaikan laporan kinerja ini, ya, meskipun dengan tenaga yang terbatas, tapi kita tetap bisa melaksanakannya. Sekali lagi itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Huda atas sambutan dan juga arahan di acara kita pada sore hari ini. Kami persilakan untuk bisa menduduki kursinya kembali. Baik Bapak Ibu sekalian, itu dia tadi kita sudah mendengarkan langsung sambutan dan juga arahan dari Bapak Insinyur Huda. Dan saat ini kita akan memasuki di sesi selanjutnya, yaitu sesi talk show. Namun sebelum itu saya boleh minta dengan semangatnya lagi untuk yang ada di ruangan boleh beri tepuk tangan. Soalnya 200 orang tidak terdengar suaranya pada sore hari ini Bapak Ibu. Oke, tanpa menunggu lagi kita akan memulai di sesi talk show pada sore hari ini, di mana kita nanti akan membahas yang pertama aplikasi NSPK air minum, yang kedua nanti kita juga akan membahas buku kinerja BUMD air minum 2020. Apalagi di meja masing-masing Bapak Ibu yang di dalam ruangan sudah ada buku, boleh dibuka pastinya dan dibaca-baca. Dan juga kita nanti akan membahas buku bersama membangun air minum untuk Indonesia Hebat, yang nanti dibawakan langsung oleh narasumber kita Bapak Insinyur Yuda Mediawan selaku Direktur Air Minum. Dan kita juga akan membahas tentang dukungan Perpamsi terhadap peningkatan kinerja BUMD Air Minum, yang juga akan dibawakan oleh Ketua Umum Perpamsi Bapak Haji Rudi Kusmayadi. Selamat sore dan selamat bergabung Pak. Dan kami harapkan di sesi talk show ini kami persilakan Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun di dalam ruangan ini untuk bisa bertanya setelah narasumber bisa memberikan materi saat sesi talk show nanti. Dan kami juga mengucapkan selamat sore kepada Bapak Insinyur Agus Sunara yang akan memoderator ini dan juga mengawasi langsung dan juga membimbing jalannya talk show sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita mulai di sesi talk show hari ini. Kepada Bapak Insinyur Agus Sunara, kepadanya kami persilakan untuk bisa bergabung di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Telah hadir di tengah-tengah kita pada hari ini Bapak Yuda Mediawan selaku Direktur Air Minum, kemudian Bapak Rudi Kusmayadi selaku Ketua Perpamsi. Bapak dan Ibu khususnya peserta Zoom dan juga yang hadir di sini, sebelum memulai acara talk show, mari kita simak video tentang peluncuran NSPK. Untuk itu kami persilakan. Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Hebat. Pada prosesnya terdapat berbagai penyelenggara, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Salah satu penyelenggara sistem penyediaan air minum adalah BUMD Air Minum di Indonesia.
Guna terus memonitoring kinerja BUMD air minum, maka dibutuhkan evaluasi kinerja pada BUMD air minum. Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air minum. Dalam penilaian kinerja BUMD, terdapat 18 indikator yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia. Tahapan penilaian kinerja akan menghasilkan 3 tingkatan kinerja, yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Dari 34 provinsi dan 514 kabupaten di Indonesia, terdapat 401 BUMD air minum. Jumlah BUMD air minum yang telah dievaluasi pada tahun 2020 sebanyak 387 BUMD. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat 239 BUMD air minum yang sehat, 96 BUMD air minum yang kurang sehat, dan 52 BUMD yang sakit. Hasil kinerja inilah yang akan digunakan pemerintah untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas untuk mencapai 100% akses air minum layak. Namun tak hanya itu upaya pemerintah guna mencapai 100% akses air minum layak. Dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintah juga menciptakan aplikasi NSPK. Aplikasi NSPK Air Minum ini merupakan direktori dokumen tentang panduan bisnis penyelenggaraan SPAM. Aplikasi ini disusun untuk mempermudah pemangku kepentingan dalam mengakses kumpulan petunjuk teknis bidang air minum. Aplikasi ini berbasis website dan Android yang dapat diakses di alamat airminum.ciptakarya.pu.go.id/nspk dan juga dapat diunduh melalui Google Play dengan kata kunci NSPK Air Minum. Akuntabilitas merupakan hal mutlak bagi pemerintah, terutama kepada para pemangku kepentingan penyelenggara air minum. Dibutuhkan penyebarluasan informasi yang mampu meningkatkan pemahaman dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Air Minum telah menyusun buku yang berjudul Bersama Membangun Air Minum untuk Indonesia Hebat. Bisnis proses dan kisah sukses penyediaan air minum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, seperti permasalahan, kendala, isu strategis, dan juga upaya-upaya terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Air Minum tersaji ringkas dalam buku ini. Proses penyediaan air minum merupakan proses dari hulu hingga ke hilir, mulai dari pengambilan sumber air baku, pengolahan air baku di instalasi pengolahan air minum, hingga mengalirkan air sampai ke sambungan langsung maupun keran air di rumah. Direktorat Air Minum sesuai dengan RPJMN 2020 hingga 2024 diamanatkan target capaian terwujudnya 100% akses air minum layak di tahun 2024 dalam rangka mendukung terciptanya Smart Living. Pemenuhan kebutuhan air minum dilaksanakan melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, baik yang diselenggarakan oleh PDAM yang ada di kabupaten maupun kota, juga diselenggarakan oleh UPT atau UPTD atau UPTD Blut, dan juga oleh kelompok masyarakat untuk penyelenggara program PAMSIMAS. Untuk pemenuhan sasaran strategis tersebut, Direktorat Air Minum telah berupaya untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum skala nasional, skala regional, dan juga SPAM penugasan khusus seperti mendukung ibu kota negara, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan rawan air, kawasan perbatasan, dan juga pulau-pulau kecil terluar maupun yang terpencil. Pada perjalanannya, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Indonesia telah melalui berbagai tantangan, kendala, permasalahan, dan juga kisah-kisah keberhasilan.
keberagaman budaya, adat istiadat, kondisi alam dan topografi dalam pelaksanaan di lapangan, juga penanganan kondisi darurat kebencanaan maupun dalam kondisi khusus memerlukan upaya-upaya dan juga inovasi dinamis yang semakin berkembang. Dibutuhkan juga upaya pemanfaatan alternatif sumber pendanaan non-APBN seperti peningkatan porsi pendanaan dari pemerintah daerah, pemanfaatan dana BUMD atau PDAM, dana desa dan dana perbankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk air minum sebagaimana tercantum di simulasi kebutuhan dana dalam RPJMN 2020 hingga 2024 yaitu sebesar 143,87 triliun rupiah. Selain itu, perlu dukungan kemitraan dalam rangka mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan melalui kerjasama dengan berbagai kalangan baik praktisi, akademisi, operator, lembaga donor, asosiasi pemerintah daerah, dan juga kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan berbagai pelatihan, juga kemitraan dengan perusahaan melalui program CSR dan Pokmas Pamsimas. Besar harapan kami buku ini dapat menjadi oase informasi dan mampu membantu meningkatkan pemahaman terkait air minum bagi para pemangku kepentingan, sehingga dapat tercipta kolaborasi sinergis dalam mewujudkan air minum layak dan aman untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bersama kita mampu, bersama membangun air minum untuk Indonesia hebat. Saya menyambut baik dengan kehadiran dari NSPK yang kita telah susun sebanyak kurang lebih ada 61 pos atau SOP. Tentu untuk dengan di-launchingnya NSPK ini merupakan suatu panduan teknis untuk proses bisnis dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Seperti kita ketahui bahwa proses bisnis ini dari pemrograman, perencanaan, kemudian rancang bangun, pelaksanaan konstruksi, pasca pelaksanaan konstruksi, monitoring, evaluasi, dan pembinaan dari kelembagaan. Tentu dengan telah diluncurkannya NSPK ini, saya berharap aplikasi ini sudah dapat dimanfaatkan, di-download oleh para stakeholder, baik itu pemerhati, pelaksana kegiatan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, ya dalam hal ini Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, kemudian dari penyelenggara air minum, yaitu BUMD, Perseroda, ataupun PDAM yang ada di daerah, serta instansi terkait yang dapat mempergunakannya. NSPK ini tentu sangat bermanfaat karena tentu kita melaksanakan itu sudah ada panduannya dan ini sangat jelas, sangat mudah untuk dipahami karena ini merupakan penyusunan yang dilakukan oleh para profesional, pakar, dan juga akademisi, sehingga nantinya NSPK ini betul-betul memudahkan, sehingga ini nanti bisa menjadi suatu referensi dalam proses bisnis secara keseluruhan di penyelenggaraan air minum. Tentu saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim yang telah melaksanakan kegiatan untuk penyusunan NSPK sendiri, dan saya berharap banyak dari pemerintah daerah, kemudian juga operator, ya, dan juga penyelenggara air minum di bidang kawasan tertentu ataupun swasta, ataupun juga nanti teman-teman Perpamsi dapat mensosialisasikannya lebih luas lagi. Ini mungkin awal dari kita melaksanakan kegiatan yang menggunakan standar-standar dan kriteria ataupun pedoman yang memang kita butuhkan selama ini.
Ibu, barusan kita menyimak video tentang NSPK, sekilas tentang informasi kinerja, dan juga dalam hal ini berharap kita ke depan dengan adanya aplikasi ini tentu akan semakin dimudahkan dalam hal pengelolaan air minum. Apalagi aplikasi ini tentu akan sangat mendukung dalam menghadapi situasi sekarang, menghadapi adaptasi untuk kebiasaan baru. Bapak dan Ibu, kita akan menyimak membedah lebih detail yaitu mengenai kinerja PDAM. Tentu dalam hal ini akan disampaikan juga apa yang menjadi perhatian kita ke depan. Pada Bapak Yuda, mohon berkenan untuk menyampaikan presentasinya mengenai informasi kinerja. Kami persilakan. Sebelumnya, pada Bapak dan Ibu yang mengikuti acara hari ini, nanti pada saat sesi tanya jawab, mohon pertanyaannya disampaikan melalui chat, ya. Nanti kita akan mencoba bacakan. Kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Maju Senara dan rekan kami Pak Rudi, Ketua Perpamsi. Sore hari ini kita dapat berdiskusi bersama dalam rangka launching 3 produk capaian Direktorat Air Minum. Seperti kita ketahui bahwa misi dari Direktorat Air Minum dari Kementerian PUPR dalam hal ini Direktorat Air Minum adalah yang pertama menyediakan air di tempat yang sulit. Jadi kalau tempat-tempat yang sulit air, meskipun boleh dikatakan itu air dalam sisi kuantitas di alam banyak, nah ini harus ada semacam upaya intervensi dalam bentuk program-program dari Direktorat Air Minum. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan air kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini memang diberikan suatu akses yang mana untuk menghemat waktu dalam aktivitas sehari-harinya dan dapat menggunakan waktu tersebut untuk yang lebih produktif. Jadi jangan sampai untuk mengambil air aja harus berjalan kaki 2 jam. Nah, ini juga sangat mengganggu. Berangkat dari situ kita berbicara capaian air minum, akses air minum yang layak. Ya. Harapannya di 2024 target kita itu bisa 100% dari sebesar 89,27% di 2019. Nah, ini merupakan suatu gabungan capaian antara jaringan perpipaan dan non perpipaan. Yang masih besar ini non perpipaan. Untuk perpipaannya sendiri baru 20,18%. Dengan target nanti di akhir 2024 kita menambah 10% dengan total kurang lebih 30%. Ini tentu capaian-capaian ini kontribusi dari juga rekan-rekan di daerah dan PDAM ataupun penyelenggara air minum, tapi juga dari rekan-rekan di desa. Jadi dengan KP-SPAM-nya itu juga telah memberikan kontribusi hampir 10 juta jiwa yang mendapat akses jaringan perpipaan ya, dari program PAMSIMAS. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat jiwa yang terlayani di 2020, ini kontribusi dari Direktorat Jenderal Cipta Karya itu kurang lebih sudah 636.000 sambungan rumah yang terbangun. Jadi kalau dikalikan 4,5 atau 5 juta jiwa, itu kurang lebih mendapat 2,484 jiwa yang dapat akses. Kemudian ada juga kontribusi dari hibah air minum. Air minum ini yang MBR, ya, perkuatan perdesaan, termasuk juga yang NUSP. Ya. Jadi dari hibah ini kurang lebih ada 173.000 sambungan rumah yang terbangun. Dan jumlah jiwa yang terlayani kurang lebih 675.
Belum lagi kita bicara dana alokasi khusus untuk air minum. Itu 208.000 sambungan rumah dengan 800.000 jiwa terlayani. Jadi kalau ditotalkan semua ini, capaian kita itu kurang lebih sudah 1 juta SR di 2020 ya. Kita bicara 2020. Dengan akumulasi kalau di jiwa itu 3,9. Nah, kalau capaian kita 1 juta SR tiap tahun untuk mendapat 10 juta sisa waktu ke 2030, kita ada gap kurang lebih 5 juta SR. Nah, ini PR berat. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya terobosan yang signifikan. Jadi tidak bisa mengandalkan dari satu sumber dana yang ada. Untuk prioritas pendanaan, ini berbicara yang ada sekarang ini kita lakukan adalah yang prioritas pertama yang committed. Committed ini yang sudah dilaksanakan multi-year kontrak ataupun lanjutan-lanjutan pekerjaan yang sebelumnya. Yang kedua adalah direktif presiden, kemudian aspirasi usulan dari teman-teman anggota dewan yang ada di Senayan. Kemudian baru setelah itu direktif menteri, komitmen PUPR. Jadi komitmen PUPR ini kalau kita melihat yang pertama adalah kaitannya dengan fungsionalisasi. Jadi jangan sampai ada kegiatan-kegiatan itu yang tidak dapat difungsikan. Itu yang prioritas. Artinya sudah dibangun tapi tidak dioperasionalkan. Ini tidak ada lagi kita ke depan. Saya harap ini 1 tahun 2 tahun ini udah tuntas semuanya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Dan ada program yang sifatnya kerakyatan atau kita sebut bantuan langsung masyarakat. Ya. Ini adalah Pamsimas dan Padat Karya. Ini cukup baik, program ini cukup sukses karena dari sisi keberlanjutan itu sudah 85% kita ukur dengan monitoring sampling atau random dari populasi yang ada. Dan yang terakhir adalah pemenuhan standar pelayanan minimal. Jadi pemenuhan SPM ini mengacu ke PP nomor 2 tahun 2018 bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan akses air minum dengan minimum 60 liter orang per hari. Ya, syukur kalau bisa menyediakan 100 liter orang per hari, karena masing-masing kota itu ternyata beda-beda kebutuhannya. Ada satu kota 200 liter orang per hari hitungannya. Ada yang dengan 100 saja sudah cukup. Jadi kalau kita lihat di daerah NTT mungkin itu di bawah 100 juga cukup karena orangnya hemat air. Kok di kawasan metropolitan atau di daerah-daerah yang ini banyak, ini dia lebih boros. Kemudian untuk prioritas output kegiatan dari fisik SPAM, seperti yang saya sampaikan adalah fungsionalisasi SPAM. Jadi yang saya sampaikan tadi, ada kegiatan yang sudah dibangun tapi belum dimanfaatkan, belum diserap kelolakan, dan juga setelah terima aset itu yang diprioritaskan sehingga nanti bisa lebih bermanfaat. Dan perluasan SPAM. Jadi perluasan ini banyak yang bisa kita lakukan, apalagi kalau memang di kawasan-kawasan yang unitnya sudah terbangun tapi belum dilengkapi, sehingga ini perlu diberikan government support untuk perluasan. Dan yang paling penting lagi, perluasan ini kaitannya nanti dengan SR, karena itu makanya ada program hibah juga dari perkotaan dan perdesaan, di mana diberikan bantuan hibah 3 juta rupiah per sambungan rumah. Kemudian bicara pembangunan SPAM, jadi ini untuk daerah-daerah yang memang belum ada, yang kita sebut greenfield. Ini penting kalau memang di situ belum ada sama sekali. Tapi kalau di situ sudah ada idle capacity, kemudian ada yang belum difungsionalkan, kita tidak akan bangun baru. Tapi kita fungsionalisasi dulu, manfaatkan idle capacity,
Karena kalau dia banyak idle capacity-nya dan kinerja tidak baik, kita berikan aset yang baru, itu otomatis memberikan beban. Malah nggak sehat nanti itu PDAM-nya kalau seperti itu. Yang terakhir adalah peningkatan spam untuk daerah-daerah yang sudah ada layanannya yang kita sebut brownfield. Jadi itu macam-macam peningkatan kapasitas, uprating, ataupun juga peningkatan dari kapasitas dari unit produksinya yang ada. Lalu berbicara untuk penilaian kinerja dari BUMD atau PDAM. Jadi ini tujuannya sudah ada jelas, seperti memberikan gambaran kinerja yang dicapai oleh penyelenggara sistem penyediaan air minum. Kita harus punya potret, karena kalau tidak ada benchmarking, kita ingin membuat suatu strategi itu nggak bisa. Apa yang akan kita lakukan ini kenapa sih kok kurang sehat? Nah itu kita lihat lagi dari indikator-indikator yang ada. Makanya itu saya di program NUSP meminta betul untuk dibikin suatu potret dari PDAM yang akan dilakukan pendampingan. Kebutuhan PDAM itu tidak bisa dipukul rata sama, beda-beda. Ada yang kompetensi SDM-nya unggul, namun punya keterbatasan air bakunya, punya keterbatasan infrastruktur. Ada infrastrukturnya bagus, SDM-nya belum siap, belum lagi dukungan Pemda yang tidak full ya. Nah ini menjadi permasalahan. Kemudian ini dapat memberikan suatu rekomendasi. Jadi kalau kita membuat ranking, ini sebetulnya untuk anak-anak itu bukannya mau membuat orang itu kelihatan kurang pandai-pandai dan sangat pandai, bukan. Maksudnya ada sisi kompetisinya, sehingga oh saya kurangnya di sini, saya harus perbaiki di sini, ada feedback. Jadi setelah ini di launching juga harus ada feedbacknya. Kalau PDAM nanya kenapa saya nilai seperti ini, itu harus bisa disampaikan. Kemudian menjadi acuan penyusunan kebijakan, itu yang tadi saya katakan bahwa di dalam penyusunan kebijakan ini harus menggunakan milestone atau benchmarking yang berangkat dari tempat yang sama. Nggak bisa versinya masing-masing, versinya Kemendagri sendiri, versinya DPR sendiri, ya, versinya Bappenas atau Kementerian Kesehatan sendiri, nggak bisa. Jadi ini harus disatukan sehingga itu yang menjadi ini kalau bisa juga sama dengan regional dan internasional. Jadi ketika ada suatu investor atau lembaga donor ingin memberikan bantuan, gampang ambil dari situ aja udah nilai pasti itu merefleksikan apa yang ada kondisi di lapangan. Nah, tidak mungkin sedikit sekaligus karena barusan pernyataan Bapak terakhir ini kelihatannya ada yang memotong pertanyaan menyinggung. Jadi dengan dilikuidasinya BPP SPAM dan hari ini adalah launching kinerja, bagaimana ke depannya? Apakah kita akan menggunakan Kemendagri 4799 atau akan ada badan baru atau seperti apa Pak? Ini berkaitan dengan barusan terakhir Bapak sampaikan. Silakan. Ya, ini kami ingin nanti duduk bersama ya, para stakeholder karena BP SPAM kan ini sudah dilikuidasi. Tusi untuk pembinaan kelembagaan PDAM ini kan ada di Kementerian Dalam Negeri. Namun dari sisi teknis di Kementerian DPR, ya saya ingin kita duduk bersama meskipun kami yang mengerjakan nanti. Kita juga akan mengacu apa yang diinginkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam Permendagri yang ada, kemudian Permenkes. Inilah yang kita gabungkan menjadi satu formula khusus dalam suatu rumus untuk penilaian dari kinerja PDAM. Jangan sampai ini tidak sepakat, nanti kita berangkatnya dari hal yang berbeda. Nanti versinya ada yang sehat, kurang sehat, sakit, ada yang baik, sedang, baik sekali, ya kan? Nah ini berbeda. Kita harus bicara misalnya untuk scoring ya. Mau pakai scoring 10 sama scoring 6 aja itu udah 5 itu udah berbeda. Kayak IP itu ya, ada yang 5, ada yang 4. Ada yang 5, ada yang 4. Itu kan berangkatnya dari hal yang berbeda. Tapi kalau
kita punya rumus untuk bisa mengkonversikan menjadi sama, itu lebih baik. Termasuk jumlah indikator tentunya yang harus sama semua ya. Sama. Iya. Dan itu bisa dipakai oleh kepentingan manapun. Betul. Baik dari investor, dari Kementerian Teknis maupun kementerian yang melakukan pembinaan administrasi dan keuangan. Baik. Ya baik Pak, mungkin saya sedikit menyelam dulu kepada Pak Rudi. Apa kontribusi Perpamsi khususnya dalam peran dan fungsi Perpamsi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja BUMD air minum? Barangkali Bapak silakan bisa memaparkan secara umum, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Agus, saya hormati Pak Yuda, kemudian Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, rekan-rekan yang mengikuti secara Zoom meeting baik dari pemerintah maupun badan usaha milik negara. Barangkali sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, bahwasannya Perpamsi ini adalah merupakan asosiasi atau kumpulan dari BUMD air minum. Nah, yang tugas pokoknya adalah membantu program pemerintah dan mensinkronkan dengan kepentingan-kepentingan badan usaha air minum khususnya. Di dalam peningkatan kinerja yang selama ini dilakukan oleh Perpamsi, memang kami telah mencoba melalui berbagai terobosan yang selama ini kita lakukan, tapi itu selalu berubah-ubah. Dari tahun 2011 saya mengikuti ini, dan terakhir yang cukup berhasil di dalam pelaksanaan peningkatan kinerja bagi anggota itu adalah dari sisi kemitraan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kemitraan ini adalah merupakan satu program yang dimana PDAM yang sudah mampu, PDAM yang besar, membantu PDAM yang kecil yang sifatnya on the spot. Jadi dilakukan di PDAM-nya yang kita sebut resipien, ya. PDAM besar selaku mentor. Nah, ini materinya sangat banyak, bagus. Jadi ada terutama yang paling banyak adalah mengenai NRW, kemudian laporan melalui SAK etap, dan juga sekarang yang sedang berkembang adalah otomasi ya, SCADA sistem. Nah, ini kita telah melakukan dari tahun 2011 itu sebanyak 70 kemitraan antara PDAM besar dan PDAM yang dibantu. Dan ini alhamdulillah Pak Yuda, saya laporkan juga ini sekitar 85% berhasil, Pak, dari yang tidak sehat menjadi sehat begitu. Karena memang ini langsung dilakukan praktek dari yang bisa ke teman-teman yang masih belajar atau kurang memahami gitu. Nah, kemudian yang kedua juga ada OJT, jadi on the job training, ini juga kita lakukan terhadap PDAM yang sifatnya belajar di PDAM besar. Jadi resipiennya datang ke mentor, Pak. Ini juga cukup berhasil. Namun demikian, dengan kondisi COVID yang sekarang ini, kita memang untuk tahun 2020 ini agak menurun karena transportasi yang cukup banyak, sehingga agak sulit kita untuk melaksanakan
Mungkin itu Pak Agus sementara. Ya, baik, terima kasih Pak Budi tadi dari Propamsi. Bagaimana kontribusi untuk meningkatkan kinerja? Salah satunya adalah dari sisi SDM, yaitu melalui kemitraan solidaritas, job training, dan juga pendampingan. Kembali ke Pak Yuda, kalau kita lihat barangkali dari PU sendiri punya rencana besarnya, bagaimana meningkatkan kapasitas SDM PDAM di Indonesia, karena kalau kita lihat dari indikator tadi, salah satu yang menjadi harus perhatian besar itu adalah SDM, Pak. Gimana pendapat Bapak? Silakan, Pak. Baik, dari Kementerian PUPR ini kita kategorikan ada dua untuk SDM. SDM, ASN, artinya yang ada di Kementerian PUPR atau pemerintah daerah selaku pembina, kemudian SDM operator. Nah, saya ini kan sudah berjalan tapi sifatnya masih belum terintegrasi dalam suatu roadmap yang jelas, yang bagus. Kalau ASN itu di BPSDM sudah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknis air minum, manajemen juga, sampai ada sekolah S2-nya super spesialis terkait dengan RW. Itu PDAM juga boleh itu ikut sekolah itu sebenarnya. Ada di ITS kalau nggak salah, UGM, sama di beberapa tempat, dan itu nanti on the job trainingnya magangnya di PDAM yang sudah maju. Jadi itu satu kerjasama Kementerian PU dengan perguruan tinggi. Iya, dengan BPSDM. Lalu kami di bawah Direktorat Air Minum itu punya Balai Teknologi Air Minum atau BETAM yang disebut. Di situ selain dia nanti proses untuk NSPK, pengujian material, uji kualitas air, dan juga di situ nanti ada tempat untuk peningkatan kapasitas dari operator. Nah, kapasitas ini tentu nanti melalui anggaran APBN atau bisa dalam bentuk kerjasama untuk pendanaan, sehingga SDM operator itu bisa dilakukan pelatihan di sana. Kemudian ini kami juga meminta untuk membuat semacam LSP, lembaga sertifikasi profesi, sehingga nanti yang dilatih di situ bisa ikut ujian sekaligus disertifikasi. Disertifikasi, SKKNI-nya ada, SKKNI-nya ada. Nah, ini juga ke depan untuk efisiensi, ini yang saya katakan tadi di sebelah, kita harus ada inovasi. Kalau gitu-gitu aja mungkin dari rasio pegawai yang akan kita latih tidak tercapai. Harus menggunakan mungkin belajar jarak jauh, distance learning, e-learning. Jadi nanti materi-materinya siapapun boleh jadi pembahas, itu misalnya Pak Agus Sunaria mau bicara apa, ya, Pak Rudi nanti jadi instruktur. Mereka belajar dari aplikasi, lihat di HP aja, setelah itu ikut ujian. Jadi nggak perlu klasikal lagi, biayanya menghemat biaya jauh. Misalnya satu angkatan klasikal dibuat ini bisa 5 angkatan jadinya. Ini artinya terobosan-terobosan yang dapat kita lakukan. Tapi kalau keterampilan, menurut saya itu tangan harus kotor. Jadi tangan harus kotor itu memang harus benar-benar dia kalau operator memegang betul seperti ini itu. Nah itu kita lakukan misalnya pemagangan di PDAM yang sudah advance, sudah maju, misalnya belajar NRW, seperti apa pengoperasian alat untuk leaking detector, ya kan? Atau mau otomatisasi yang seperti disampaikan Pak Rudi, SCADA, sampai udah maju belajar di sana. Dan ini ke depan kita tidak perlu terpusat, bisa menggunakan wilayah-wilayah kayak Sumatera, PDAM mana mau dipakai, Palembang, ya. Kemudian yang ada Akademi Air Minum di Jogja, ya dipakai di Jawa Timur, dan seterusnya seperti itulah. Ini yang sedang saya minta di IWAS Plus, tolong dibikin roadmap-nya. Jadi semua kegiatan nanti nyekruk ke sana. Contoh MWSP, kan itu ada TACT-nya untuk capacity building. Itu harus nyekruk dengan roadmap yang akan kita buat ini. Menurut saya yang paling penting ini SDM. Kalau SDM-nya baik dan kompeten, yang ada bebas dari segala sesuatu, artinya memang benar profesional, itu yang kita dapat andalkan.
kasih Pak Yuda. Barangkali dari rekan-rekan media ada yang ingin ditanyakan, saya kasih kesempatan satu penanya saja karena waktunya relatif terbatas. Sebelum nanti saya juga akan menanyakan satu hal lagi kepada Pak Direktur. Silakan, ada yang ingin menanyakan? Ya, silakan. Tolong berdiri ya supaya kelihatan. Ya, mohon disampaikan dari namanya siapa? Selamat sore Pak. Nama saya Awan dari Star Daily. Mohon izin untuk menanyakan soal tadi kaitan dengan spam yang Bapak bilang dan Bapak singgung ada potensi profit. Nah, kami dari Investor Daily, kira-kira di sektor mana investor bisa masuk untuk di bidang spam tadi, kemudian bisa nggak diuraikan sejauh ini kontribusi ataupun peran dari spam ataupun PDAM selama 2020 terhadap kelayakan kualitas air di Indonesia, kira-kira itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Investor Daily, Pak Yuda. Jadi menanyakan di mana investor punya kesempatan untuk masuk berpartisipasi berinvestasi di sektor air minum, terutama juga dalam rangka memastikan dan bagaimana tentu airnya apakah bisa aman. Ya, kira-kira begitu. Silakan Pak Direktur. Baik, berbicara air, kan air ini bukan sebagai economic goods. Dia adalah social goods. Tapi yang kita bayar itu adalah jasa pengelolaannya. Ini harus kita pahami bersama. Jadi pelibatan investor itu bukan artinya swastanisasi, harus kita bedakan. Nah, itu sudah teramanatkan dalam undang-undang. Ya, undang-undang sumber daya air juga bicara begitu. Nanti peraturan turunan di bawahnya juga seperti itu. Berbicara di penyelenggaraan air minum, di sisi mana swasta bisa masuk? Banyak. Jadi kalau kita bicara spam itu kan ada unit air baku, unit produksi, unit distribusi. Nah, yang paling banyak sekarang ini itu di unit produksi. Jadi artinya unit produksi, air baku yang ada, investasi infrastruktur di sana. Kalau Bapak Ibu lihat ini sudah banyak terjadi ya, seperti di Semarang Barat, Unggulan, kemudian Lako di Riau, dan nanti Jati Gede mungkin ya ke depannya, dan Jatiluhur 1, Kalian juga. Nah, investasi ini dalam bentuk public private partnership, artinya inisiatornya boleh pemerintah, boleh juga dari investor konsorsium. Kalau inisiatornya pemerintah itu yang kita sebut solicited, artinya nanti di situ supaya tarifnya bisa rendah masuk itu ada government support. Government support itu dalam bentuk bantuan program dari Kementerian PUPR kata dia, ataupun dana VGF, Viability Gap Fund. Seperti di Unggulan itu kan investasinya 2 sekian triliun. Itu ada ditambah VGF dari Kementerian Keuangan 600 miliar, dana dari PUPR 600 miliar, sehingga harganya layak, terjangkau, terjangkau. Nah, ada juga nanti investasi B2B misalnya PDAM dengan investor lain untuk dihilirnya, untuk perluasan sambungan rumah. Pak, kalau B2B masih memungkinkan ada dukungan pemerintah? Kalau dukungan pemerintah kelihatannya tidak, karena dia penanggung jawabnya kan ada di Cuman ya. Kalau kami di Kementerian PUPR itu mengapresiasi, karena dia artinya apa? Secara bisnis atau bankable dia layak gitu loh kan. Nah, ini harus kita berikan program nanti sesuai dengan proposal, misalnya dengan program MUSP. Supporting maksimum 30% dalam bentuk apa di sana, ya kan, bisa dilakukan seperti itu, atau APBN. Nah, ada lagi skema yang sedang dibahas, ini Juanda. Juanda itu ngambil air langsung dari Waduk Jatiluhur, ya, pakai pipa
pipa, jadi ngambil dari Tahun Barat, lalu nanti ada unit produksinya di sana dan off-takernya itu di Jakarta, Kabupaten Bogor dan Bogor sekitarnya. Itu dari hulu sampai hilir, sampai sambungan rumah. Tetapi yang dilelangkan nanti harganya. Jadi di situ tidak ada dukungan pemerintah, cuman yang dikompetisikan itu ada harganya sudah masuk capital expenditure-nya dan operation expenditure sudah masuk di dalam OPEX-nya masuk di situ. Kalau yang dia solicited tadi kan kita intervensi terhadap itu dari government support. Tapi kalau ini non government support. Jadi artinya investasi air minum ini ke depan menjadi primadona. Air itu sudah jadi blue gold. Jadi kalau pernah kita dengar ada gold, kuning itu emas. Kemudian setelah itu tahun 70-an black gold, minyak, oil. Sekarang blue gold, water, air. Coba Bapak nggak terasa ini berapa ini harganya sekarang? Tapi nggak protes. Orang tidak sensitif lagi dengan harga. Sensitif dengan harga ini. Malah lebih mahal equil itu. Betul. Malah dibeli itu juga heran gitu kan? Kalau sama air ini. Betul. Baik. Terima kasih. Jadi tadi dari investor daily memungkinkan di berbagai sektor untuk masuk air minum, baik di hulu, di tengah atau secara keseluruhan tadi ya, seperti contoh rencana untuk Juanda. Tapi tentunya perlu dukungan SDM lagi nih. Kembali kepada Pak Rudi. Apakah ke depan juga Perpamsi masih terus untuk mengembangkan program yang tadi Pak dalam rangka membantu tentu PDAM-PDAM yang masih kurang sehat, apalagi kalau bisa gotong royong bersama-sama mungkin bisa lebih cepat. Termasuk tadi Pak Yuda menyampaikan memungkinkan nanti PDAM yang sehat yang bagus beroperasi kerjasama di PDAM yang kurang sehat, gitu ya Pak Yuda. Silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi betul tadi kata Pak Yuda. Untuk ke depan barangkali Bapak dan Ibu sekalian, Perpamsi ini masih tetap konsisten berkontribusi di sisi skill development gitu, karena banyak teman-teman kita di daerah terutama PDAM kecil ini yang memang membutuhkan SDM yang mempunyai skill dan bisa mengoperasikan baik itu sistem teknik maupun administrasi secara baik. Nah, inilah barangkali yang lagi menjadi konsentrasi kami dengan program kemitraan dan OJT tadi Pak. Ini kami di 2021 juga sudah menganggarkan anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan kemitraan antara PDAM yang sudah sehat dengan yang masih kurang sehat dan sakit. Kira-kira itu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Rudi. Terakhir Pak Yuda, kalau saya lihat di kinerja ini kan rata-rata kinerja khususnya untuk kehilangan air angkanya masih sekitar 32 sekian, sementara RPJM di akhir 2024 diharapkan bisa tercapai rata-rata nasional 25. Apakah ada upaya sekarang insentif yang bisa menarik PDAM supaya ya lebih giat tadi Pak, dalam menurunkan kehilangan air ya, Pak? Ya, tes baterainya habis. Ini kaitannya pertanyaan dari Pak Agus Narya dengan non-revenue water. Kami mencoba ini Pak melakukan platform untuk bagaimana menangani NRW ini sehingga menjadi menarik bagi PDAM menurunkan NRW tersebut. Platform itu setahun yang lalu sudah kita sepakati dan tangan NWSP. Di dalam NWSP itu untuk jaringan pipa perkotaan, dalam hal ini PDAM, itu ada program performance based grant. Di PBG itu indikatornya dua, yaitu efisiensi energi. Jadi
itu diukur efisiensi energi itu bahwa kalau PDAM bisa menurunkan production cost dari energi listrik atau energi yang lainnya, itu diberikan apresiasi. Artinya diukur dengan biaya beban yang sebelumnya dengan yang sekarang. Itu nanti dihitung per kWh-nya dapat kompensasi berapa, misalnya Rp500 sehingga diakumulasikan jumlahnya jadi banyak juga. Kemudian indikator kedua adalah penurunan NRW. Karena NRW-nya bisa diturunkan, jadi kami berharap ini menjadi pemicu karena itu nanti mendapat kompensasi juga sehingga uang itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lain. Selain dia dapat insentif, dia sendiri juga mendapat keuntungan juga dari berkelanjutan ya dari perhitungan komersial area, komersial income itu kan bertambah ya. Kemudian dari sisi efisiensi energi juga artinya beban tetap biaya tetap ya. Itu berkurang, itu bisa untuk investasi yang di tempat lain. Di tempat lain. Jadi memang ini tidak mudah kalau untuk NRW ini. Belajar dari teman-teman PDAM yang saya tanya juga itu rata-rata harus berlanjut 5 tahun secara konsisten terus nggak bisa berhenti baru itu NRW-nya bisa turun secara signifikan. Jadi memang itulah kendala kita, cuman nggak apa-apa, kita bergerak untuk lebih baik. Saya punya keyakinan PDAM nanti juga akan baik, kenapa tidak? Dulu mungkin kita paling melecehkan itu namanya PT KAI ya. WC-nya nggak beres, tunggunya nggak bagus, kereta api kumuh. Tapi apa sekarang? Bisa melakukan transformasi. Masuk stasiun itu udah seneng sekarang gitu ya. Nggak kredit, tempat nongkrongnya ada, tertib. Ternyata bisa tuh mau. Nah, PDAM ini yang udah maju-maju saya lihat juga saya lihat bertransformasi ke arah sana. Jadi lebih akuntabel dan lebih transparan, apalagi kalau yang udah berani pinjam bank atau B2B itu biasanya udah lebih jelas, lebih transparan, bisa memanage resikonya sendiri. Mungkin itu yang perlu kita tekankan ke depan untuk NRW. Nah, nanti kalau ini berhasil, ini akan kami replikasi dalam bentuk mungkin stimulus APBN. Jadi nanti siapa yang seperti juga water hibah dulu, Pak. Seperti water hibah dulu. Jadi itu dia NRW-nya bagus, kita kasih insentif besar kelanjutan. Jadi dasarnya itu. Kalau enggak kan nggak menarik ya, kayak berangkat bahwa untuk alokasi DAK itu harusnya juga berdasarkan dari reward itu performance. Kalau memang di daerah itu berhasil terus makin besar harusnya. Setuju, Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Yuda. Saya berikan kesempatan terakhir ini kepada kebetulan hadir di sini direksi dari Perumda Kota Bogor, Pak Ari Felino ya, berkaitan dengan launching capaian Direktorat Air Minum, barangkali punya tanggapan, pendapat, dan kebetulan Pak Lino ini salah satu PDAM juga yang memberikan kontribusi atau sumbangan untuk mengirimkan semacam staf ahli atau tenaganya membantu di beberapa PDAM. Kami persilakan Pak Ari Felino. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat Pak buat Direktorat Air Minum terkait launching ini Pak. Sukses selalu Pak. Begitu banyak dukungan yang telah Direktorat Air Minum berikan kepada program Tirta Pakuan Pak dalam berbagai hal. Tentunya kami sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh Direktorat Air Minum untuk program Tirta Pakuan Kota Bogor. Terkait dengan penilaian kinerja yang dilakukan saat ini melalui Direktorat Air Minum, kami sangat senang sekali Pak. Semoga yang sudah berjalan ini akan berkelanjutan Pak. Semua program-program insya Allah kita akan ikuti program-program yang diberikan oleh
Direktorat Air Minum Pak untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama untuk masyarakat Kota Bogor bagi kami di Perumda Tirta Pakuan Bogor. Kemudian terkait dengan SDM yang tadi disampaikan, kebetulan kami Perumda Tirta Pakuan juga terpilih. Ada 3 orang mahasiswa yang akan on the job training Pak di Perumda Tirta Pakuan Bogor. Kami menerimanya dengan sangat senang sekali Pak. Tentunya ini akan menambah masukan, saran dan berbagai hal, terutama untuk NRW Pak. NRW kami saat ini 32% Pak, mungkin masih di rata-rata. Harapan kami tahun ini kita bisa menurunkan 5% Pak, target kami di 2021. Terima kasih Pak, sekali lagi selamat kepada Direktorat Air Minum Pak atas launching ini bersama membangun air minum untuk Indonesia hebat Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nikolino atas sumbangsi pendapatnya yang barangkali tadi berharap terutama apresiasi ke depan ya, karena bagaimanapun juga Pak Direktur PDAM ini perlu apresiasi juga ya, salah satunya. Baik Bapak dan Ibu, ini kita sudah jam 4. Oh ya, silakan. Baik, silakan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Direktur Tirta Pakuan ya. Ya, ini PDAM Tirta Pakuan ini teman-teman yang belum tahu ini di Bogor. Dan ini PDAM sehat, ya, baik, namun punya masalah NRW. Tentu ini saya juga mengapresiasi bahwa ada siswa kami yang on the job di tempat Bapak. Tentu mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat juga nanti bisa berdiskusi, karena salah satunya itu dia bekerja di Balai Teknologi Air Minum. Ya, nanti bisa memberikan feedback lah di sana. Dan yang paling penting juga Pak, ini Kota Bogor ini itu IPA Palasari itu udah kita setujui ya. Jadi ini cukup berat Pak. Jadi saya nggak usah menyebutkan orangnya siapa. Itu PDAM Bogor kan sudah maju, ngapain dialokasikan APBN lagi di sana? Terus saya bilang begini, kalau saya bukan melihat seperti itu, saya melihat komitmen dan jumlah daftar tunggu SR. Ngapain kita bangun-bangun di daerah baru kalau pemerintahnya nggak komit, nggak nambah SR? Nah ini udah jelas-jelas nambah SR, ya kan? Alokasikan itu Palasari itu ya. Jadi ada debat panjang, tapi alhamdulillah sudah clear dan tentu kami sangat senang sekali mendengar apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan NRW ke depan itu bisa turun, tapi itu mesti istiqomah Pak, nggak bisa setahun 2 tahun itu. Itu harus berlanjut 5 tahun. Apalagi direksinya baru nih Pak, baru dilantik. Saya lihat dari gestur aja saya yakin ini akan menjadi lebih baik, karena memang perlu demand biaya degan itu yang paling penting. Dan niatnya juga kompensasinya, kalau saya begini-begini berharap bukan kompensasi dunia aja Pak, kompensasi di akhirat juga. Kita menyediakan air minum yang layak untuk masyarakat kan. Doanya terus menerus. Doanya terus menerus. Makanya saya berbahagia kerja dengan teman-teman air minum, karena memang memberikan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar sama sekali. Kita lihat orang marginal beli airnya malah mahal, orang kaya beli airnya murah. Itu nggak adil. Beli jerigen itu mahal kalau dijatuhkan per kubiknya. Sementara bisa 2.000, iya, 5.000, bisa 5.000. Orang yang di rumah bagus tinggal kucur aja kan. Nah ini yang kita harus ke depan ini. Sama juga nanti masyarakat seperti itu tolong diusulkan hibah untuk MDR-nya Pak. Ada itu anggarannya banyak, itu hampir 1 triliun kita. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Yuda, Pak Nudi. Saya kira karena waktu juga yang membatasi kita, Bapak dan Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Dan dalam hal ini tentu kita sekali lagi ucapkan selamat kepada Direktorat Air Minum.
bersama membangun air minum untuk Indonesia hebat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh berdiri sebentar, kita akan berfoto terlebih dahulu. Kami undang untuk rekan-rekan media dan juga tim kami untuk bisa memberikan pengumuman kita pada sore hari ini. Iya. Mohon tetap jaga jarak. Oke. 1, 2. Sekali lagi boleh dipegang bukunya mungkin Bapak? Ya. Yang oranye boleh Pak? Ya. 1, 2, 3. Tangannya boleh dikepal menandakan suksesnya acara kita pada sore hari ini. 1, 2. Baik, saya minta aplaus sekali lagi untuk sesi talk show kepada semua narasumber dan juga moderator kita. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan oleh kami semua yang sudah hadir dan bergabung di acara kita pada sore hari ini. Dan kami persilakan juga kepada moderator dan juga narasumber untuk bisa duduk kembali di kursi yang sudah kami sediakan. Ya, boleh dibawa berarti bukunya? Boleh, silakan dibawa Pak. Boleh, silakan dibawa. Oke, terima kasih atas informasi-informasi yang sangat menarik dan yang sudah disampaikan juga oleh kedua narasumber kita. Dan semoga informasi yang sudah disampaikan tadi di sesi talk show bermanfaat kepada Bapak Ibu yang masih setia di acara kita pada sore hari ini. Dan pastinya sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah menghadiri sampai sore hari ini. Dan kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu yang berada di ruangan dan juga aplikasi Zoom untuk mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mendownload aplikasi NSPK Air Minum di Play Store-nya masing-masing. Sekali lagi kami informasikan jangan lupa untuk mendownload aplikasi NSPK Air Minum, di mana aplikasi ini berguna untuk direktori bisnis proses penyelenggaraan air minum sejak dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan, konstruksi, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan juga pemanfaatan. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak waktunya. Dan juga untuk rekan-rekan yang ada di aplikasi Zoom, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan teknis di wawancara karena sempat tidak ada suara sama sekali saat acara berlangsung. Dan sekali lagi kami mengucapkan sebanyak-banyaknya atas partisipan yang sudah bergabung hampir 500 orang lebih. Saya minta tolong sekali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir. Dan kami juga mengharapkan Bapak Ibu yang sudah bergabung selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Saya Fira Grady, selaku wawancara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia hebat. Pada prosesnya terdapat berbagai penyelenggara, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta. Salah satu penyelenggara sistem penyediaan air minum adalah BUMD Air Minum di Indonesia. Guna terus memonitoring kinerja BUMD Air Minum, maka dibutuhkan evaluasi kinerja pada BUMD Air Minum. Hal ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas penyediaan air minum. Dalam penilaian kinerja BUMD, terdapat 18 indikator yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional, dan aspek sumber daya manusia. Tahapan penilaian kinerja akan menghasilkan 3 tingkatan kinerja, yaitu sehat, kurang sehat, dan sakit. Dari 34 provinsi dan 514 kabupaten di Indonesia, terdapat 401 BUMD air minum. Jumlah BUMD air minum yang telah dievaluasi pada tahun 2020 sebanyak 387 BUMD.
Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat 239 BUMD air minum yang sehat, 96 BUMD air minum yang kurang sehat, dan 52 BUMD yang sakit. Hasil kinerja inilah yang akan digunakan pemerintah untuk terus berinovasi meningkatkan kualitas untuk mencapai 100% akses air minum layak. Namun tak hanya itu upaya pemerintah guna mencapai 100% akses air minum layak. Dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum, pemerintah juga menciptakan aplikasi NSPK. Aplikasi NSPK Air Minum ini merupakan direktori dokumen tentang panduan bisnis penyelenggaraan SPAM. Aplikasi ini disusun untuk mempermudah pemangku kepentingan dalam mengakses kumpulan petunjuk teknis bidang air minum. Aplikasi ini berbasis website dan Android yang dapat diakses di alamat airminum.ciptakarya.pu.go.id/nspk dan juga dapat diunduh melalui Google Play dengan kata kunci NSPK Air Minum. Akuntabilitas merupakan hal mutlak bagi pemerintah, terutama kepada para pemangku kepentingan penyelenggara air minum. Dibutuhkan penyebarluasan informasi yang mampu meningkatkan pemahaman dalam penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Air Minum telah menyusun buku yang berjudul Bersama Membangun Air Minum untuk Indonesia Hebat. Bisnis proses dan kisah sukses penyediaan air minum di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir seperti permasalahan, kendala, isu strategis, dan juga upaya-upaya terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Air Minum tersaji ringkas dalam buku ini. Proses penyediaan air minum merupakan proses dari hulu hingga ke hilir, mulai dari pengambilan sumber air baku, pengolahan air baku di instalasi pengolahan air minum, hingga mengalirkan air sampai ke sambungan langsung maupun keran air di rumah. Direktorat Air Minum sesuai dengan RPJMN 2020 hingga 2024 diamanatkan target capaian terwujudnya 100% akses air minum layak di tahun 2024 dalam rangka mendukung terciptanya Smart Living. Pemenuhan kebutuhan air minum dilaksanakan melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan, baik yang diselenggarakan oleh PDAM yang ada di kabupaten maupun kota, juga diselenggarakan oleh UPT atau UPTD atau UPTD Blut, dan juga oleh kelompok masyarakat untuk penyelenggara program Pamsimas. Untuk pemenuhan sasaran strategis tersebut, Direktorat Air Minum telah berupaya untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum skala nasional, skala regional, dan juga SPAM penugasan khusus seperti mendukung ibu kota negara, kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan rawan air, kawasan perbatasan, dan juga pulau-pulau kecil terluar maupun yang terpencil. Pada perjalanannya, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Indonesia telah melalui berbagai tantangan, kendala, permasalahan, dan juga kisah-kisah keberhasilan. Keberagaman budaya, adat istiadat, kondisi alam, dan topografi dalam pelaksanaan di lapangan, juga penanganan kondisi darurat kebencanaan maupun dalam kondisi khusus, memerlukan upaya-upaya dan juga inovasi dinamis yang semakin berkembang. Dibutuhkan juga upaya pemanfaatan alternatif sumber pendanaan non-APBN seperti peningkatan porsi pendanaan dari pemerintah daerah, pemanfaatan dana BUMD atau PDAM, dana desa, dan dana perbankan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan untuk air minum sebagaimana tercantum di simulasi kebutuhan dana dalam RPJMN 2020 hingga 2024 yaitu sebesar 143,87 triliun rupiah.
Selain itu, perlu dukungan kemitraan dalam rangka mendorong sinergitas antar pemangku kepentingan melalui kerjasama dengan berbagai kalangan baik praktisi, akademisi, operator, lembaga donor, asosiasi pemerintah daerah, dan juga kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR dalam penyelenggaraan berbagai pelatihan, juga kemitraan dengan perusahaan melalui program CSR dan Pokmas Pamsimas. Besar harapan kami, buku ini dapat menjadi oase informasi dan mampu membantu meningkatkan pemahaman terkait air minum bagi para pemangku kepentingan, sehingga dapat tercipta kolaborasi sinergis dalam mewujudkan air minum layak dan aman untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Bersama kita mampu, bersama membangun air minum untuk Indonesia hebat. Saya menyambut baik dengan kehadiran dari NSPK yang kita telah susun sebanyak kurang lebih ada 61 pos atau SOP. Tentu untuk dengan di-launchingnya NSPK ini merupakan suatu panduan teknis untuk proses bisnis dari penyelenggaraan sistem penyediaan air minum. Seperti kita ketahui bahwa proses bisnis ini dari pemrograman, perencanaan, kemudian rancang bangun, pelaksanaan konstruksi, pasca pelaksanaan konstruksi, monitoring, evaluasi, dan pembinaan dari kelembagaan. Tentu dengan telah diluncurkannya NSPK ini, saya berharap aplikasi ini sudah dapat dimanfaatkan, di-download oleh para stakeholder, baik itu pemerhati, pelaksana kegiatan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya, ya, dalam hal ini Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, kemudian dari penyelenggara air minum, yaitu BUMD, Perseroda, ataupun PDAM yang ada di daerah, serta instansi terkait yang dapat mempergunakannya. NSPK ini tentu sangat bermanfaat karena tentu kita melaksanakan itu sudah ada panduannya, dan ini sangat jelas, sangat mudah untuk dipahami karena ini merupakan penyusunan yang dilakukan oleh para profesional, pakar, dan juga akademisi, sehingga nantinya NSPK ini betul-betul memudahkan, sehingga ini nanti bisa menjadi suatu referensi dalam proses bisnis secara keseluruhan di penyelenggaraan air minum. Tentu saya memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada tim yang telah melaksanakan kegiatan untuk penyusunan NSPK sendiri, dan saya berharap banyak dari pemerintah daerah, kemudian juga operator, ya, dan juga penyelenggara air minum di bidang kawasan tertentu ataupun swasta, ataupun juga nanti teman-teman Perpamsi dapat mensosialisasikannya lebih luas lagi. Ini mungkin awal dari kita melaksanakan kegiatan yang menggunakan standar-standar dan kriteria ataupun pedoman yang memang kita butuhkan selama ini.